إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para pemirsa Al-Furqan TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa hadir duduk di majelis ilmu ini untuk membicarakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membicarakan ilmu agama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan memulai membahas kitab baru, pelajaran baru. Tapi masih temanya tentang akhlak. Sebagaimana pelajaran sebelumnya adalah Kitabul Jami', yaitu salah satu kitab, salah satu pembahasan dari Bulughul Maram yang berbicara tentang masalah adab dan akhlak. Maka kini kitab yang menjadi lanjutan pelajaran tersebut adalah kitab akhlak juga. Hadis-hadis yang berbicara tentang adab dan akhlak. Alhamdulillah, kitab ini sudah berada pada tangan antum semuanya, sudah banyak yang memiliki. Ya, meskipun mungkin ada beberapa yang belum kebagian, ya. Namun alhamdulillah mungkin insyaallah sebagian besar sudah memegangnya. Kitab Ahaditsul Akhlak yang dihimpun oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullahu taala. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Mukadimah saya loncati, langsung pembahasan yang pertama yang berjudul Husnul Khuluq. Husnul Khuluq, kebagusan akhlak. Beliau hafizahullah ta'ala berkata, Nas'alullaha azza wa jalla an yamunna alaina bil adabil karim wal khuluqil qawim alladhi huwa hadyu qudwatina wa uswatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alladzi qala anhu rabbuhu tabaraka wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada kita adab yang bagus, akhlak yang mulia, yang mana adab dan akhlak yang mulia itu adalah merupakan teladan, merupakan ajaran yang kita tiru, kita ambil dari suri teladan kita, petunjuk ya, dari suri teladan kita, uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mendapatkan sanjungan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung. Ya, sebagaimana beliau berakhlak mulia, berakhlak agung, maka kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala adab dan akhlak. Karena sekali lagi adab dan akhlak itu adalah petunjuk, ya, ajaran yang pokok, ajaran yang pokok yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahdiyana li ahsanil akhlaqi, dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita petunjuk
kepada akhlak yang bagus, karena tidak ada yang bisa memberikan petunjuk menuju akhlak yang bagus itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa an yasrifa 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa huwa. Kita juga memohon kepada Allah juga agar menjauhkan kita, memalingkan kita dari akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa memalingkan kita, menjauhkan kita dari keburukan akhlak kecuali Dia saja. Innal khuluqa wal adaba unwanu falahil mar'i wa sa'adatihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya adab dan akhlak itu adalah alamat bahagianya seorang hamba, suksesnya seorang hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Pertanda bahwasanya seorang itu akan selamat, akan sukses, akan bahagia, akan bernasib baik di dunia dan di akhirat, yaitu ketika dia memiliki adab dan akhlak yang baik. Wa ma ustujlibatil khairatu bimithlil khuluqil fadili wal adabil karim. Wa ma ustujlibatil khairatu bimithlil khuluqil fadili wal adabil karim. Tidak ada suatu kebaikan yang diminta oleh hamba seperti halnya adab dan akhlak ini. Jadi maksudnya para hamba itu banyak sekali meminta kebaikan-kebaikan kepada Allah. Berdoa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebaikan-kebaikan yang yang diminta oleh para hamba itu tidak ada kebaikan yang semisal, yang serupa dengan adab dan akhlak yang baik. Artinya ketika antum memohon kepada Allah untuk diberi akhlak dan adab yang baik, maka sungguh antum telah meminta kepada Allah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat agung. Maka teruslah untuk memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu semuanya isinya adalah akhlak. Agama itu semuanya isinya adalah akhlak. Faman zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fid din. Siapa yang mengungguli dirimu dalam hal akhlak, berarti dia telah mengunggulimu dalam hal agama. Maka jangan sampai kita akhlaknya kalah dengan orang lain. Apalagi orang lain yang tidak intensif belajar agama semacam kita ini. Kita ini di pondok, setiap hari kita membuka kitab-kitab para ulama. Setiap hari kita berinteraksi dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, terus kita mengkajinya. Maka harusnya orang-orang semacam kita ini, kalau belajarnya benar, itu akan menjadi orang yang akhlaknya paling baik. Jangan sampai santri pondok, jangan sampai ustadz-ustadz di pondok kalah dalam hal akhlak dengan orang-orang yang selainnya. Kalau kalah dalam hal akhlak berarti agama dia pun kalah. Siapa yang mengalahkan kita dalam urusan akhlak berarti dia pun telah mengalahkan kita dalam urusan agama. Karena agama itu adalah akhlak. Kita kalah dalam masalah akhlak, sama saja kita kalah dalam urusan agama kita. Menang dalam hal akhlak berarti kita pun menang dalam hal agama kita. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang apa yang memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah taala. Faja'alahun nabiyyu min asbabi dukhulil jannah wa qaranahu bit taqwa allati hiya a'dhamu wasiyatin. Allah Subhanahu wa taala, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini telah menjadikan akhlak sebagai sebab masuknya seseorang itu ke dalam surga. Dan beliau juga
menyandingkan penyebutan tentang akhlak ini dengan takwa. Takwa dan akhlak yang baik. Itulah yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Takwa dan husnul khuluq. Digandengkan dua hal ini. Husnul khuluq, bagusnya akhlak, digandengkan dengan takwa. Dan takwa ini adalah wasiat yang agung. Wasiat Nabi kita Muhammad SAW yang sering disampaikan kepada umatnya. Wasiat Allah Subhanahu wa taala yang sering disampaikan kepada al-awwalin wal akhirin. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah kami wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu hendaknya kalian bertakwa kepada Allah senantiasa. Wasiat takwa ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkannya, membarengkan antara husnul khuluq, bagusnya akhlak, dan takwa. Menunjukkan bahwasanya dua hal ini sama-sama besar, sama-sama agung. Sama-sama tidak boleh diremehkan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, jama'an nabiyyu baina taqwallahi wa husnal khuluqi wa husnil khuluqi lianna taqwallahi tuslihu ma bainal abdi wa baina rabbih wa husnul khuluqi yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasannya dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan penyebutan takwa dan husnul khuluq, akhlak yang baik berbarengan, ya. Karena takwa itu akan memperbaiki hubungan antara hamba dengan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Sementara bagusnya akhlak itu akan memperbaiki hubungan antara hamba dengan sesama hamba. Fataqwallahi tujibu lahu mahabbatallah wa husnul khuluqi yad'u ila mahabbatihi. Takwa kepada Allah itu akan mengundang datangnya kecintaan Allah kepada hamba. Demikian juga bagusnya akhlak, bagusnya adab akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kemudian wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa." Rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya orang yang paling dicintai, orang yang paling aku cintai, dan orang yang paling dekat denganku, posisinya nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat posisinya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Fakullama kanal mar'u ahsana khuluqan kana aqraba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan yaumal qiyamati min ghairihi. Wa kullama kana aswa khuluqan kana ab'ad. Jadi semakin bagus akhlak seseorang, semakin dekat posisi dia nanti, tempat duduk dia, majelis dia nanti dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin buruk akhlak seseorang, maka dia pun semakin jauh. Apa sih enaknya mendapatkan posisi duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sisi keistimewaan, sisi kemuliaannya dari mana ya? Ya, insya Allah ini kita bisa bayangkan dalam kehidupan dunia ini saja. Dalam kehidupan dunia ini saja kita bisa membayangkannya. Ya. Ini ada, misalnya ada tamu agung. Ya. Ada tamu
agung, orang yang terpandang, orang yang terkenal, nah, orang yang nomor satu lah misalnya di suatu negara misalnya, atau di suatu ya di umat ini misalnya, ya. Ini seorang ulama besar atau seorang pokoknya orang yang sangat terpandang, apapun dia. Ketika datang ke suatu tempat, biasanya dia akan memberikan misalnya majelis umum, duduk di majelis umum. Di samping majelis-majelis umum ini juga mungkin akan duduk bersama orang-orang khusus, ya, orang-orang khusus. Kadang yang diundang ini bukan sembarang orang ya. Nah, ini kalau pertemuan umum mungkin semua orang akan ikut, siapa saja akan ikut. Tapi mungkin ada perbincangan khusus, ada pembicaraan khusus, ada majelis khusus, ya. Atau mungkin ada ramah tamah begitu, khusus untuk menemani tamu agung ini. Ini kalau ada orang yang terpilih dalam majelis khusus ini untuk menemani sang tamu agung ini sudah senangnya luar biasa. Apalagi seorang ulama misalnya, bisa ada kesempatan untuk banyak-banyak berbicara, banyak-banyak bertanya, ya, minta nasihat. Nah, itu tidak didapatkan oleh orang lain. Ya. Kalau orang lain, iya dapat majelis umumnya saja, tapi majelis khusus, ya, menyertai beliau, menyertai ketika makan, ketika beristirahat. Nah, ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah hal yang khusus, ya, spesial. Nah, maka apalagi kalau orang yang dekat dengan orang yang agung, orang yang mulia, ini adalah orang agung tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan di dunia, di surga. Nah, sudah bisa dibayangkan bagaimana mulianya orang ini di surga, yang kenikmatannya tidak bisa dibayangkan, mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh seorang pun, belum pernah terlihat oleh seorang pun, belum pernah terbetik dalam hati seorang pun, kenikmatan yang di atas kenikmatan. Nah, di dalam surga itu, ya, seseorang mendapatkan keistimewaan duduk bersanding, ya, dekat dengan penghuni surga yang paling mulia, ya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya menginginkan hal itu tentunya. Kita semuanya menginginkan hal itu semuanya. Maka ada kesempatan di dunia ini, ya, untuk mendapatkannya. Bagaimana memperbagus akhlak kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluqi, rawahu al-Bazzar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, sesungguhnya kalian itu tidak bisa mencakup semua manusia dengan harta kalian. Yaitu kalian kalau ingin berbuat baik kepada manusia dengan harta kalian tidak akan cukup. Seberapa harta kalian? Dan seberapa banyak orang yang akan kalian baiki, kalian muamalahi dengan baik, nggak akan cukup, ya, harta kalian itu untuk berbuat baik kepada semua orang. Tidak bisa, harta kalian tidak bisa, yakni mencakup semua orang. Tapi bisa mencakup mereka semuanya, bastul wajhi wa husnul khuluq, ya, wajah kalian yang berseri-seri, senyuman, pasang wajah bagus di hadapan orang, menyenangkan dipandang orang, dan baiknya akhlak. Nah, itu bisa. Nah, kalau harta belum tentu cukup dibagi-bagi ke semua orang. Nah, harta saya nggak cukup untuk saya bagi kepada antum semuanya. Nah, jangankan kepada antum semuanya, 10 orang aja nggak cukup mungkin. Nah, tapi dengan wajah saya yang
seperti ini. Nah, saya bisa berikan kepada antum semuanya. Nah, murah kan? Nah, semua antum bisa. Coba praktekkan sekarang. Nah, lihat ke temannya dengan ya, wajah yang berseri-seri. Enggak modal ya, enggak modal. Bermodal enggak antum? Ada yang keluar modal untuk sekedar senyum saja? Nah, itu sudah memberikan pengaruh yang luar biasa kepada teman antum ya. Ketemu senyum itu aja sudah Masya Allah luar biasa. Enggak dikasih duit enggak apa-apa. Paling juga duit antum enggak punya. Ya kan? Tapi dengan wajah antum berseri-seri di hadapan teman antum, ini sudah adem. Ya. Hati teman antum itu adem. Nah, masa enggak bisa ya? Enggak kolaan aja, enggak beli aja. Senyum itu enggak dibeli ya, Ikhwan. Nah. Ai la yumkinukum an tasa'u an-nasa bi amwalikum ata'an wa badlan mahma kathurat amwalukum wa aduma sakhaukum. Yaitu tidak mungkin kalian akan bisa mencakup semua manusia dengan harta kalian, yaitu dengan memberi, dengan terus memberi. Dengan harta kalian nggak cukup. Nah, walaupun kedermawanan kalian itu besar, hartanya banyak, ya, dan sifat kedermawanannya juga tinggi, tetap saja nggak bisa. Nah, lianna isti'aba ammatihim bil ihsani bil fi'li ghairu mumkin. Nah, karena untuk mencakup mereka semuanya, umumnya manusia, ya, dengan berbuat baik, dengan perbuatan itu tidak mungkin. Fasa'uhum bi akhlaqihim al-karimah, maka cakuplah mereka semuanya. Cakuplah mereka semuanya dengan akhlak yang terpuji. Ya. Dengan senyum, dengan tutur kata yang baik, bisa ya. Antum ya bertutur kata yang baik kepada 1000 orang bisa. Mungkin duit antum kalau diberikan ke 1000 orang nggak cukup untuk memberikan pemberian yang pantas begitu ya, pemberian yang layak mungkin nggak cukup ke 1000 orang. Nah, tapi dengan ucapan yang baik setiap ketemu, nah, assalamualaikum, kaifa haluk. Nah, walaupun setelah ditanya kaifa haluk, nah, jawabnya adalah saya lapar, nggak bisa membelikan makanan. Nah, tapi dengan kaifa haluk, nah, tanya bagaimana kabar. Nah, itu yang ditanya sudah senang, ada perhatian. Ya, walaupun setelah dijawab diseriusi, saya lapar ini. Kaifa haluk, hali ju. Nah, kondisi saya lapar, nggak bisa apa-apa. Ya, yes, mudah-mudahan cuma bisa mendoakan saja. Nah, ya mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Nah, sudah gitu aja sudah senang ya. Nah, apalagi kalau antum bisa ya memberikan kepada dia sesuatu. Nah, tapi seandainya tidak bisa, dengan mengucapkan salam, dengan bertanya kabar, dengan mendoakan, itu sudah di hati itu adem, senang. Siapa saja senang digitukan. Nah, baik, jadi himpunlah manusia itu. Kalau ingin menghimpun manusia dalam sikap baik, ya dengan akhlak yang mulia, wa adabikum al jamil, dengan adab yang baik, wa bipastil wajhi, ya dengan wajah yang berseri-seri, wa husnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Wa hadza amrun hayyinun sahlun mutayassirun liman waffaqahu Allahu wa wahabahu al khuluqal hasan. Ini adalah perkara yang mudah, gampang, ringan bagi orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi karunia akhlak yang baik. Wa ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yanshudu. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar bahwasanya dia dulu pernah menyebutkan suatu kalimat mutiara. Bunayya innal birra syai'un hayyin wajhun taliq wa kalamun layyin.
hai anakku, sesungguhnya berbuat baik itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan. Wajah yang berseri-seri dan ucapan yang lemah lembut, sopan santun, sudah gampang. Ya. Wa hadhihi al-akhlaq hibatun minallah wa tafaddulun minhu yahdi li ahsaniha man syaa min ibadihi. Akhlak ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada akhlak itu siapa saja yang Dia kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza staftaha as-salata kabbar. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila membuka salat, beliau bertakbir dan mengucapkan doa. Doa istiftah ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan untuk itulah aku diperintah, dan aku termasuk orang yang berpasrah diri kepada Allah. Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk kepadaku menuju kebagusan amal, kebagusan akhlak. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada kebagusan itu semuanya kecuali Engkau ya Allah. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Dan lindungi diriku ya Allah dari jeleknya amal, jeleknya akhlak. Tidak ada yang bisa melindungi dari kejelekan itu semuanya kecuali Engkau. Hadis riwayat Nasa'i. Ini menunjukkan ayyuhal ikhwah bahwasanya akhlak itu diminta. Akhlak itu diminta. Diminta kepada Allah. Berdoa kepada Allah, memohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah jelas akhlak beliau itu baik, dapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, masih minta kepada Allah, memohon kepada Allah akhlak. Maka kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, jaminan kebagusan akhlak, lebih pantas lagi untuk sering-sering memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hidayah ya, akhlak itu hidayah. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain-lain. Sebagaimana rezeki juga. Rezeki kita juga berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Ilmu kita minta kepada Allah. Maka akhlak pun kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta supaya Allah membaguskan akhlak kita. Wa an Ziyad ibn Ilaqah an ammihi qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ziyad ibn Ilaqah, dari pamannya, dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, yaitu memanjatkan doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku memohon kepadamu perlindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari kejelekan akhlak, dari akhlak-akhlak yang munkar, dari kejelekan amal, amalan-amalan, dan dari jeleknya hawa nafsu. Hadis riwayat Tirmidzi. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Rawahu Ahmad. Ya. Doa yang lain yang dipanjatkan oleh Rasulullah adalah, ya Allah, Engkau telah memperbagus fisikku, rupaku, maka perbaguslah juga akhlakku. Qala Taus ibn Kisan rahimahullah, inna hadhil akhlaq manaih yamnahuha Allahu azza wa jalla man yasha min ibadihi
Sesungguhnya akhlak itu adalah karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Fa idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdin khairan manahahu minha khuluqan salihah. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan beri itu kepada dia itu, ya, akhlak yang baik. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi Makarimil Akhlaq. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala innallaha ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu membagi-bagi akhlak kalian sebagaimana rizki juga dibagi-bagi. Allah membagi-bagi rizki. Ya, ada yang dapat rizki banyak, ada yang dapat rizki sedikit, ada yang dapat rizki sedang-sedang. Dibagi-bagi oleh Allah dan tidak sama. Ya. Manusia itu berbeda-beda, berjenjang-jenjang dalam hal rizki. Allah yang membaginya. Nah, demikian juga akhlak. Akhlak itu juga Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan kepada para hambanya. Ya, ada yang dapat bagian banyak, ada yang dapat bagian sedikit, ada yang dapat bagian sedang-sedang. Tapi namanya manusia, ya, kalau dalam urusan rizki saja dia meminta, ya kan? Rizkinya sedikit, dia minta terus supaya ditambah. Nah, akhlak pun seperti itu, ya. Akhlak pun seperti itu. Nah, akhlak kita ini yang kurang, ya, kita minta tambahan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing kita tahu, ya, akhlak kita ini seperti apa. Nah, maka kita minta tambahan lagi, ya. Minta tambahan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita minta tambahan rizki. Falladhi yu'til arzaqa huwa alladhi yu'til akhlaqa. Yang memberikan rizki, dia juga yang memberikan akhlak. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, fa innal akhlaqa mawahib yahabahullahu minha ma yasha liman yasha. Sungguhnya akhlak ini adalah mauhibah, pemberian, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, ya, akhlak itu, ya, kepada siapa saja. Nah, Allah berikan kepada hambanya itu berapapun kadarnya sesuai dengan kehendak Allah kepada siapapun yang dia kehendaki. Paham ya, ikhwan? Yahabullahu minha ma syaa liman syaa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak itu dengan kadar yang Allah kehendaki. Sedikit banyaknya terserah Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang dikehendaki Allah, terserah Allah juga. Walihada kama annahu matlubun fi babi iktisabi rizki amrani la budda minha al-awwal al-luju' ila Allah fi taysirihi wat tawakkul alaihi fi iktisabihi was-sa'yu fi talabi rizki min wujuhihi al-masyru'ah al-mubahah fakadzalika fi babil akhlaqi matlubun al-luju'u ila Allah bil manni bil akhlaqi al-fadilati wal adabil karimah ma'as sa'i wa mujahadatin nafsi ala tahqiqiha. Maka sebagaimana dalam hal rizki itu seseorang, ya, hendaknya mengerjakan dua perkara, maka dalam hal akhlak pun hendaknya mereka mengerjakan dua perkara juga. Dalam masalah rizki, orang itu mengerjakan dua perkara. Maka dalam hal akhlak, dia pun hendaknya mengerjakan dua perkara juga. Apa dua perkara itu? Minta kepada Allah. Minta kepada Allah rizki. Kedua, berusaha dengan apa? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang halal. Itu kan usaha manusia untuk dapat rizki. Berdoa kepada Allah, terus bekerja, berusaha, berupaya dengan upaya-upaya yang halal. Nah, demikian juga dalam masalah akhlak pun begitu. Dia berdoa kepada Allah, minta akhlak yang baik, terus berusaha, berupaya. Jadi dilatih akhlak ini, diupayakan. Ya. Bagi sebagian orang kadang senyum itu susah. Nah,
Bagi sebagian orang, ya menyapa itu kadang susah. Walaupun sebenarnya nggak perlu keluar duit untuk sekedar menyapa, untuk sekedar senyum. Tapi ada yang susah. Nggak apa-apa, dilatih. Nah, kalau memang seperti itu dilatih. Untuk birrul walidain, nah, susah. Untuk bertutur kata baik dengan orang tua, berkata yang lembut, dilatih. Berdoa kepada Allah, minta supaya diberikan akhlak baik, terus berlatih, latihan, berusaha. Ya, di antara usaha yang kita tempuh adalah kita belajar keutamaan akhlak yang baik. Berteman dengan orang yang akhlaknya baik. Teman kita yang suka bertutur kata baik, ya, yang perkataannya senantiasa menyejukkan orang lain, kita berteman dengan mereka. Teman kita yang suka berbagi, kita dekat-dekat dengan mereka. Teman kita yang nurut, manut, ya, sama orang tuanya, nah, kita dekat-dekat dengan dia supaya kita ketularan baiknya. Baik sama tetangganya, nah, baik sama temannya, pokoknya dia menyenangkan. Nah, baik juga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya baik, muamalahnya dengan sesama manusia juga baik. Nah, kita dekat-dekat dengan dia supaya kita ketularan. Itu salah satu usaha. Ya jadi sebagaimana rezeki itu diminta kepada Allah dan diupayakan, akhlak pun demikian, diminta dari Allah dan juga diupayakan, dilatih. Ini tadi apa? Sudah masuk waktu Isya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Karena sudah masuk waktu Isya. Apabila kita senyum kepada selain mahram, akhwat, termasuk sedekah. Pertanyaan semacam ini dari dulu ya. Kok masih aja ada pertanyaan semacam ini? Akhwat. Nah, kalau ini pertanyaan dari akhwat nggak apa-apa. Akhwat senyum ke akhwat. Nah, akhwat senyum ke akhwat. Nah, ikhwan senyum ke ikhwan. Adapun lintas ikhwan dan akhwat ini tergantung, ya. Jadi pada asalnya salam itu kan boleh, ya. Salam ini mirip-mirip senyum, salam menanyakan kabar. Nah, itu dalam beberapa pembahasan disebutkan dalam hadis ada, yakni dari kalangan sahabat dan sahabiat itu salam, terus menjawab bersin, terus menanyakan kabar ketika sakit. Nah, itu ada, semacam itu diriwayatkan dari antara sahabat dan sahabiat. Ada yang sakit, sahabat laki-laki sakit, dijenguk oleh kalangan sahabiat perempuan. Nah, tapi ayul ikhwah ini tidak mutlak seperti itu, ya. Terus semuanya dipukul rata, enggak. Yani di sana para ulama memberikan batasan idza aminal fitnah, ya. Jika aman dari fitnah. Bagaimana aman dari fitnah, ya? Ketika antum bertanya semacam itu atau mengucapkan salam atau menyapa, antum nggak kenapa-kenapa, yang disapa juga nggak kenapa-kenapa, biasa-biasa aja. Nah. Tapi kalau misalnya sakit, nah, kemudian ditanyain kabarnya, langsung sembuh. Habis itu sakit hati. Yakni habis sakit, sembuh, ditanyai kabarnya. Tapi setelah itu apa? Nah, ada penyakit isyek. Nah, ganti penyakitnya. Kalau tadi penyakit fisik, habis itu penyakit ya hati. Penyakit apa itu namanya? Virus merah jambu. Nah ini yang semacam ini tentunya bukan itu yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi.
Jadi yang dimaksud dalam hadis-hadis yang membolehkan laki-laki salam kepada perempuan, perempuan salam kepada laki-laki, kemudian menanyakan kabar. Nah, itu adalah yang aman dari fitnah. Nah, sebagai contoh, anak-anak muda semacam antum ini, ya, lewat di hadapan ibu-ibu kampung, ya. Kalau antum nggak salam, nggak nyapa, yakni ibu-ibu itu malah jadi fitnah ya, Iwan. Ya, wow, kok nyelonong saja ini. Ada orang kok kayak nggak lihat sama sekali. Nah, itu mungkin bagusnya antum salam, nah, menyapa, nggak ada masalah seperti hal-hal semacam itu ya, Iwan. Ya. Misalnya ada tetangga antum, ya, ibu-ibu yang sudah tua, nenek-nenek, nah, sakit, antum jenguk, antum tanyakan kabarnya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau ada akhwat di gedung sebelah, nah, baik, jalan antum sapa, nah, sakit antum tanyain kabarnya, langsung sembuh nanti. Atau antum ditanyain kabarnya, nah, gimana? Ketika antum sakit, ditanyai kabar, nah, gimana? Sudah enakan apa belum? Yang nanya adalah yang ada di gedung sebelah, gimana? Kira-kira langsung sembuh apa enggak? Sembuh, ganti penyakit. Nah, semacam ini ya, Ikhwan. Perlu dirinci. Baik. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.